Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Roma Hoironisa dari kelas PI 20A. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang psikologi Gestalt. Apa itu psikologi Gestalt? Psikologi Gestalt merupakan salah satu aliran psikologi yang mempelajari suatu gejala sebagai suatu keseluruhan atau totalitas data-data. Dalam psikologi Gestalt disebut sebagai fenomena. Fenomena adalah data yang paling dasar dalam psikologi Gestalt. Dalam suatu fenomena terdapat dua unsur, yaitu objek dan arti. Objek merupakan suatu yang dapat dideskripsikan. Setelah tertangkap oleh indera, objek tersebut menjadi suatu informasi dan sekaligus kita telah memberikan arti kepada objek itu. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu tokoh psikologi Gestalt, yaitu Kurt Koffka. Kurt lahir pada tanggal 17 Maret 1886 di Jerman. Ia terlahir dari keluarga yang kaya dan dikenal sebagai garis panjang pengacara dan sarjana hukum. Ayahnya adalah seorang pengacara, tetapi Kurt tidak mengikuti jejak ayahnya di bidang hukum, melainkan ia mengikuti jejak pamannya di bidang filsafat. Pada tahun 1903 ia mendaftar di Universitas Berlin, tetapi pada tahun 1904 ia pindah ke Universitas Edinburgh di Skotlandia selama 2 tahun. Setelah 2 tahun, ia kembali lagi ke Universitas Berlin dan mengubah studi filsafat menjadi studi psikologi. Kurt lulus dari Universitas Berlin pada tahun 1908 dan mendapatkan gelar PhD. Kurt bekerja di Universitas Würzburg sebagai asisten Oswald Kulpe. Setelah Kulpe berhenti, Kurt terus bekerja sebagai asisten Karl Marbe. Pada tahun 1910, ia bertemu dengan Weidermeyer dan Kohler. Bersama kedua orang ini, Koffka mendirikan aliran psikologi Gestalt di Berlin. Kurt kemudian menjadi profesor di Universitas Gießen. Selama di Gießen, ia menyelesaikan 18 artikel dan 6 karya eksperimental selama 12 tahun. Ia kemudian menghabiskan waktu di klinik psikiatri Profesor Summer yang terletak di Gießen. Pada tahun 1924, Kurt pindah ke Amerika Serikat dan pada tahun 1927 ia mempertahankan posisi profesor peneliti di Smith College. Kontribusi utama Kurt untuk psikologi adalah penerapan teori Gestalt untuk penelitian tentang perkembangan psikologis manusia. Sumbangan Kurt terhadap psikologi adalah penyajian yang sistematis dan pengalaman dari prinsip-prinsip Gestalt dalam rangkaian gejala psikologi, mulai persepsi, belajar, ingatan, hingga psikologi belajar dan psikologi sosial. Teori Kurt tentang belajar didasarkan pada anggapan bahwa belajar dapat diterangkan dengan prinsip-prinsip psikologi Gestalt. Teori Koffka tentang belajar antara lain, yang pertama ada jejak ingatan, yaitu suatu pengalaman yang membekas di otak. Jejak-jejak ingatan ini diorganisasikan secara sistematis mengikuti prinsip-prinsip Gestalt dan akan muncul kembali jika kita mempersepsikan suatu yang serupa dengan jejak-jejak ingatan tadi. Yang kedua, perjalanan waktu berpengaruh terhadap jejak ingatan. Perjalanan waktu itu tidak dapat melemahkan, melainkan menyebabkan terjadinya perubahan jejak karena jejak tersebut cenderung diperhalus dan disempurnakan untuk mendapat gestalt yang lebih baik dalam ingatan. Yang ketiga adalah latihan yang terus-menerus akan memperkuat jejak ingatan. Jadi, jika kita latihan terus-menerus, itu akan berbekas dan akan menjadi jejak ingatan di pikiran kita. Gagasan utamanya adalah bahwa anak-anak memandang dunia secara holistik dan merespon rangsangan dengan cara yang sama. Hanya dengan tahun-tahun kami memperoleh kemampuan untuk membedakan bagian-bagian yang membentuk setiap set. Gagasan ini kemudian mendasar bagi kemajuan di bidang psikologi perkembangan, serta gagasan ini juga menjadi salah satu yang membuat Kurt Koffka terkenal. Kurt Koffka menciptakan beberapa majalah khusus, melakukan penelitian dan menyebarluaskan gagasannya dalam sejumlah besar artikel dan beberapa buku. Kurt Koffka meninggal di umurnya yang ke-55 tahun pada tanggal 22 November 1941.
Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.